Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ketemu lagi. Ini pendampingan kedua atau bulan kedua. Hari ini kita akan bicara tentang branding. Nanti pendampingan berikutnya kita akan bicara tentang marketing plus langsung eksekusi gitu ya. Langsung action. Karena kan pendampingan kita ini action based. Bukunya aja namanya action book gitu ya. Jadi saya mendorong sekuat tenaga supaya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu action, action, dan action. Lalu nanti iterasi, iterasi, dan iterasi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pendampingan sebelum masuk ke materi, pendampingan kedua ini tidak terlepas dari pendampingan pertama. Ya, jadi semua materi itu ada sequence-nya. Materi pertama kita bicara tentang market discovery. Kita sudah tahu market kita siapa, needs-nya apa, kemudian apa value yang diharapkan, bagaimana kita create value proposition untuk segmentasi kita. Nah, sekarang kita membangun brand based on gitu ya, berdasarkan apa yang sudah kita ketahui tentang market kita. Karena seperti yang selalu saya ulang-ulang, kita akan membangun bisnis dan kita akan melakukan proses entrepreneurship yang bersifat human centric. Jadi selalu berdasarkan pendampingan satu. Karena pendampingan satu itu proses human centricnya sangat kental di sana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita bicara tentang branding. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan raise hand atau langsung bicara saja, enggak apa-apa. Nah, branding itu apa sih Bapak Ibu ya? Branding itu saya ingin menegaskan bahwa branding itu bukan hanya merek gitu ya. Branding itu bukan hanya merek. Jadi Coca-Cola itu branding, kalau disebut branding Coca-Cola apa? Branding Coca-Cola itu bukan hanya tulisan Coca-Cola, bukan. Jadi yang disebut branding itu adalah seluruh paket besar ya, kesan atau image atau persepsi yang ada di benak pelanggan ya. Jadi branding bukan tentang merek, tapi semua elemen yang menciptakan kesan di benak pelanggan. Misalnya gini, kalau saya bicara tentang iPhone gitu ya, iPhone itu brandingnya apa? iPhone itu bukan cuma Apple yang sudah digigit itu, bukan cuma logonya branding, tapi semua image kita tentang iPhone. Oh, iPhone itu misalnya berkelas. Oh, iPhone itu high quality gitu. Nah, branding itu sangat relate, sangat terkait dengan positioning. Makanya branding ini merupakan salah satu alat untuk kita membangun positioning kita. Kenapa? Karena positioning kita itu kita komunikasikan kepada customer kita lewat branding. Begitu ya. Nah, pendampingan satu kita sudah bicara positioning. Kita sudah tahu nih positioning produk kita apa, positioning bisnis kita apa. Lalu kita akan mengkomunikasikan positioning value proposition kita, produk kita kepada konsumen kita, pada pelanggan kita melalui branding. Gitu ya Bapak Ibu, idenya seperti itu. Jadi branding adalah seluruh elemen. Kalau si customer mendengar brand kita, apa yang ada di benak customer, itulah branding. Nah, karena branding itu adanya di benak pelanggan, jadi pasti ada mismatch nih. Kita mau pelanggan berpikir bahwa produk kita itu adalah produk yang enak. Misalnya, roti kita itu adalah roti yang enak. Setelah kita tanya 1.000 pelanggan, apa yang ada di benak Anda setelah makan roti kita, gitu ya? Brand kita, pelanggannya bilang misalnya 80%, begitu saya dengar brand Anda, yang saya ingat adalah roti pedas. Berarti mismatch, nggak cocok antara branding yang ingin kita bangun sama apa yang ada di benak pelanggan. Nah, oleh karenanya
kita harus punya strategi untuk memelihara image, membangun image yang ada di benaknya pelanggannya. Hari ini kita akan bicara branding, lalu kita akan bicara bagaimana membangun branding. Lalu di pertemuan berikutnya nanti akan ada di tanggal, sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu ya, ada di tanggal 22 ya, itu kita akan membahas tentang ini tentang tugasnya Bapak Ibu masing-masing. Ya, masing-masing tema action book-nya akan kita diskusikan. Diskusinya juga akan mencakup pendampingan pertama ya, karena sifatnya iteratif. Nah, apa saja komponen branding? Komponen branding itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Tapi supaya ini doable, bisa dilakukan, kemudian itu bisa dieksekusi gitu. Saya ingin mengcover dua hal saja. Ya, untuk kita ini udah mencakup menurut saya 80% kebutuhan branding. Yang pertama adalah kita harus menentukan yang aspek non-tangible, aspek yang tidak bisa dilihat, dan yang tangible yang bisa dilihat, yang nyata. Nah, yang non-tangible itu apa? Kita harus menentukan kepribadian brand kita, brand personality kita seperti apa. Kemudian asosiasi brand kita seperti apa. Kalau orang dengar brand kita, apa yang ada di benak mereka? Kalau orang melihat brand kita, personality apa yang dia bayangkan, yang ada di benak, gitu ya. Lalu ada aspek tangible atau nyata. Termasuk di dalamnya ada warna, ada logo, ada desain, packaging, jingle, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bagian dari tangible. Nah, kita mendesain brand itu harus memikirkan atau punya strategi yang tepat bahwa kedua aspek ini harus saling sinkron dan harus sesuai dengan value, sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kita, kemudian value proposition yang kita tawarkan. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Tapi ingat ya, ini hanya secuplik kecil bagian dari branding. Branding itu package-nya besar banget. Tapi enggak apa-apa, ini aja sudah cukup saya rasa untuk merunning Teva. Nah, Bapak Ibu, non-visual yaitu kepribadian merek. Apa sih kepribadian merek? Kepribadian merek itu gini. Kalau si Sprite ini seseorang, ya, kira-kira dia orang yang bagaimana? Ada yang punya ide Bapak Ibu? Sprite ini kalau orang, dia orangnya bagaimana? Apakah pemalu? Apakah ceria? Apakah serius? Seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang punya ide? Silahkan Bapak Ibu. Apakah ada yang punya ide bagaimana Sprite ini kira-kira kalau sebagai merek, sebagai dia seseorang, dia orang yang bagaimana? Energik. Energik, benar. Apalagi kira-kira? Semangat kah? Energik ya? Energik. Kira-kira semangat, apakah dia sudah senior atau masih muda? Muda dan bersih. Muda, ya, benar. Nah, inilah kepribadian merek Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bikin brand harus mempertimbangkan ini. Ya, harus mempertimbangkan ini. Jadi misalnya nanti kita lihat misalnya gini. Ada merek Bread Talk, ya. Saya mau coba relate dengan Bapak Ibu. Mereknya Bread Talk, roti. Bagaimana kepribadian brandnya kira-kira? Untuk high class, middle class, atau lower class?
dia itu si Brad Talk itu pribadinya pribadi yang bagaimana. Nah, itu harus kita bayangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya brand kita itu nempel di benaknya customer dengan sangat baik. Nah, kalau ini bagaimana kepribadiannya Bapak Ibu? Ceria. Ceria. Kenapa ceria? Warna-warni, Pak. Bahkan kreatif atau kaku. Kreatif karena Kreatif. banyak bentuk yang digunakan. Betul, banyak bentuk yang digunakan, banyak warna, dan Bapak Ibu lihat tidak ada sudut. Tidak ada kekakuan. Dia like fleksibel gitu ya. Tidak ada pattern. Huruf O-nya misalnya yang kanannya lebih besar dari kiri. Tidak apa. Tidak ada pattern. Dia tidak mengikuti pola tertentu. Menunjukkan ini kreatif. Warna-warni. Nah, nanti mulai dibayangkan ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau gitu brand Teva saya ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Kemarin saya sudah ngobrol dengan teman-teman dari Warung Asem. Nah, sekarang teman-teman Warung Asem lagi lagi diskusi di dalam Tevanya masing-masing. Tadi malam sudah langsung ada dua logo, ada dua brand yang disampaikan, didiskusikan. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, dan diskusinya antar mereka gitu ya. Nah, nanti kita juga akan begitu. Oke. Nah, kalau ini Bapak Ibu, John Hancock ini kira-kira perusahaan investasi. Pribadinya bagaimana? Klasik. Klasik. Very good. Apa lagi? Kalau ini sebagai seseorang, dia seseorang yang gimana? Serius, pemikir. Betul, serius. Profesional. Profesional, serius, pemikir. Ini lebih cenderung agak galak atau agak ceria? Ini tegas ini, saklek ini. Saklek ya. Bayangin Bapak Ibu. Ini kesepakatan. Saya rasa teman Bapak Ibu yang lain juga merasa hal yang sama. Benar ya? Nah, cocok nggak dengan investasi produk? Cocok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu naruh uang Bapak Ibu di perusahaan investasi yang ceria, gitu ya. Kita takut ini uang ini bener nggak sih, ngitungnya bener nggak sih, kayaknya dari mereknya aja kayaknya cengengesan gitu. Kalau John Hancock ini dia kayaknya tegas, dia orang old style, dia sesuai prosedur gitu. Jadi kita bisa yakin bahwa investasi kita dikelola dengan baik. Nah, itu brand. Ini baru brand, ini baru logo, tapi kita sudah punya semacam kesepakatan bahwa ini menggambarkan apa, pribadinya seperti apa. Kalau ini kira-kira kepribadiannya gimana? Seperti pribadi siapa Bapak Ibu membayangkan? Maaf, Ibu-ibu. Ya, ini mungkin seperti ibu-ibu, seperti keibuan ya, seperti nenek saya, mungkin ya seperti opung saya. Opung saya itu masakannya enak, tapi kalau saya nggak habis marah dia. Saya membayangkannya seperti itu. Tapi saya dengan sukarela menghabiskan masakan nenek saya. Karena dia bilang kalau nasi kau nggak habis nanti jadi batu nimpa kau, kata. Itu sampai saya SMA masih itu aja ancaman opung saya ke saya. Nah, tapi itu pribadi brand. Nah, hal-hal seperti ini nanti kita bahas. Nah, berikutnya ini. Tadi pribadi ya, brand itu seperti seseorang. Nah, sekarang ada asosiasi. Asosiasi itu, brand itu diasosiasikan dengan apa? Kalau extra joss Bapak Ibu apa yang terasosiasi di benak Bapak Ibu tentang extra joss? Membangkitkan semangat. Bagaimana Bu? Membangkitkan semangat. Semangat ya, semangat. Kemudian ini seperti kerja keras gitu ya. Lebih ke laki-laki atau ke perempuan?
Lebih ke laki-laki. laki-laki ya. Extra Joss ini iklannya itu harus minumnya tumpah-tumpah Bapak Ibu. Minumnya itu kan harus semangat sampai tumpah-tumpah deh. Itu asosiasi yang ingin dibangun. Kalau ini asosiasinya anak muda ya, kira-kira ini mengasosiasikan ini rokok untuk anak-anak muda, untuk anak remaja, kemudian untuk mahasiswa gitu ya, yang kerjaannya nongkrong-nongkrong, uangnya nggak seberapa, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, ini bagian dari branding. Kalau ini, sekarang apa yang ada di benak Bapak Ibu? Asosiasinya dengan apa? Nike. Iya. Apa kira-kira? Simpel. Simple, very good. Apalagi? Misalnya Nike itu ingin membangun asosiasi atlet, ya, karena dia selalu mengasosiasikan dirinya dengan atlet, gitu ya, bahwa ini adalah sepatu olahraga yang serius, just like atlet, gitu ya. Jadi kualitasnya memang ready untuk olahraga. Nah, ini kita brand association, gitu ya. Kalau ini Marlboro Country, macho, ya, western, so America, gitu. Ini mirip sama Harley Davidson, Amerika banget, kemudian cowok banget, macho banget. Makanya waktu Harley Davidson dulu punya rencana bikin produksinya di China, diprotes habis-habisan sama orang-orang pecinta Harley Davidson. Lalu ada yang tangible, ya. Tadi yang intangible. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mulai bayangkan, Teva saya nanti yang intangible-nya itu apa yang ada di benak customer kalau mendengar brand saya, gitu ya. Lalu ada warna. Warna itu ini semacam apa ya, refleksi atau kesepakatan lah ya gitu ya. Kalau yellow itu, kuning itu, dan orange itu biasanya dia menggambarkan kreativitas dan energi. Merah itu passion, kemudian keberanian, kemudian aggression gitu ya, semangat mendobrak ya. Kalau green itu natural ya, blue itu peace, kedamaian, stabilitas gitu ya, trust, religion gitu ya. Lalu ada purple. Purple itu luxury apa? Kayak mewah, kerajaan. Ya. Ada brown. Brown itu nature. White itu pure, murni. Simplicity, virtue, innocence. Nah, makanya banyak kepala daerah, banyak anggota caleg-caleg itu sering pakai putih dia. Karena dia ingin terlihat innocence, ya. Jadi murni gitu, tidak 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 banyak salah gitu ya. Kalau black itu authority, dia punya otoritas, kemudian dia punya power, dia punya kompleksitas gitu. Makanya John Hancock itu black and white. Ya, white-nya menggambarkan bahwa dia itu pure, ya, dia itu murni, lurus saja jalannya. Black itu dia dia punya power, dia punya kemampuan, dia punya kompleksitas, kemudian dia punya kapasitas yang sangat strong gitu. Nah, nanti mulai dibayangkan ya, Bapak Ibu nanti brandingnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk yang bisa dilihat lagi dari warna, berikutnya logo. Logo itu menggambarkan value dan nilai-nilai yang dianut. Kemudian mudah diingat, idealnya, dan relevan. Lalu sederhana. Oke. Ini ada notes. Kalau sudah punya logo,
idealnya didaftarkan ke Ditjen HKI. Ya, saya punya binaan, dia bahkan sudah ekspor secara informal gitu ya. Setelah 2 tahun logonya, pendaftaran logo itu lama. Setelah 2 tahun baru ketahuan bahwa ternyata logo dia itu terlalu mirip dengan yang lain. Akhirnya dia harus ganti logo, dia cukup pusing gitu. Setelah 2 tahun. Jadi kita secepat-cepatnya kalau memang ini kita daftarkan logonya. Nah, logo itu macam-macam ya. Ada yang klasik, ada yang modern. John Hancock tadi klasik. Yang modern tuh yang misalnya kayak Google. Ada yang menggambarkan logo yang pria, ada yang wanita gitu ya. Biasanya wanita itu sudutnya itu tidak siku gitu, logo-logonya. Ada yang rumit, ada yang simple. Nike itu yang simple. Ada yang dekoratif. Dekoratif tuh banyak pernak-pernik. Ada yang clean. Ya, clean itu misalnya Apple. Apple itu clean. Ada yang serius, ada yang ceria. Toy R Us itu yang ceria. Yang serius tadi John Hancock tadi. Ada yang terstandar, ada yang inovatif. Nah, ini kita harus pilih ya. Nah, misalnya ini Dagadu logonya. Apa yang ada kesan kita? Oh, dia misalnya namanya saja sudah nyeleneh misalnya gitu. Ya. Kemudian dia agak kreativitasnya terlihat gitu ya. Lalu dia tambahkan Jogja. Jogja itu apa sih? Dia mau positioning. Saya ini spesialisasi Jogja gitu. Supaya orang mengasosiasikan yang namanya Dagadu ya Jogja. Yang namanya jogger ya Bali. Yang namanya apa? Dulu ada C59 ya Bandung. Gitu. Yang namanya outdoor ya Aiger. Nah, hal-hal seperti itu apa terlihat baik di logonya masing-masing. Bapak Ibu, apakah saya masih terlihat apa suaranya bagus ya? Bagus, Pak. Oke, oke. Nah, Pertamina, masih ada yang ingat Pertamina logo yang dulu? Bagaimana logo Pertamina yang dulu? Dulu ada kuda lautnya ya. Ada ruwet sekali, banyak sekali komponen di dalam logo Pertamina. Sekarang berganti menjadi sangat sederhana. Ya, 3 warna, masing-masing warna merepresentasikan sesuatu. Ini menggambarkan huruf P, Pertamina. Dia ada arah ke kanan, artinya progressing. Dia simple. Simple itu menggambarkan value dalam perusahaannya bahwa enggak, ini Pertamina tuh kalau dulu BUMN terkesan menjadi perusahaan yang sangat birokratif. Nah, sekarang Pertamina mencoba menjadi perusahaan yang lebih simple, ya, enggak birokratis dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi apa lebih terbuka, lebih accessible, lebih relate dengan masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa logo itu bukan asal keren saja gitu. Jadi ada meaning dan kemudian dia relate, punya relevansi dengan produk, punya relevansi dengan customer. Roti Boy, ya. Apa kesan yang didapat dari logo ini Bapak Ibu? Roti Boy ini kesannya ini adalah produk produk klasik, kemudian oleh baker yang apa ya, baker yang ceria tapi juga punya kapasitas gitu. Logonya ya, saya bicara logonya. Nah, jadi itu yang harus tergambar. Nah, lalu berikutnya adalah tagline. Bapak Ibu ada yang punya tagline, Tevanya? Ada yang sudah punya tagline? Enggak terdengar, siap. Nah, nanti kita akan bangun sama-sama ya tagline-nya ya.
Apa sih syarat tagline yang bagus tuh? Dia harus memperkuat brand, dia memperkuat positioning, ya, dia mudah diingat, dan dia positif. Positif itu misalnya gini, jangan bikin tagline hanya kami yang bagus, yang lain jelek. Ya, itu negatif itu. Gitu ya. Jadi dia bikin tagline itu yang positif, jelas, menggambarkan value, tapi juga kreatif. Misalnya tagline-nya roti apa gitu ya, terstandar. Nah itu kan langsung nggak kreatif gitu. Terstandar, kemudian higienis dan enak. Kreativitasnya nggak kerasa. Kalau apa energen, minum makanan bergizi. Itu kan kreativitasnya langsung terasa. Dia minum tapi makanan, gitu. Kenapa gitu? Karena dia mau mengasosiasikan energen itu sebagai makanan sebenarnya, tapi dalam format minuman. Minum makanan bergizi, energen. Kopiko gantinya ngopi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini harus kita pikirkan benar-benar, harus ada apa keunikannya, nah, kemudian menggambarkan manfaat. Kemudian dia ringkas, jangan terlalu banyak ya. Ini contoh tagline. L'Oreal itu because you are worth it. Adidas itu impossible is nothing. Ya, jadi dia mau bilang everything is possible with Adidas gitu ya. Ada JNE, connecting happiness. JNE itu logistik. Dibanding dibanding dia eh, apa misalnya membuat logo partner logistik yang terpercaya, itu apa tidak menggambarkan value perusahaannya yang ingin dicapai. Dia ingin kita itu peran utamanya bukan logistik, tapi kita lebih human centric. Kenapa? Karena kita mendeliver happiness gitu. Kita mengirimkan kebahagiaan dari seseorang ke seseorang. Bapak Ibu kan bahagia kan kalau kiriman Tokopedia-nya, kiriman Shopee-nya sampai rumah, itu kan bahagia kan? Jadi dia connecting happiness. AirAsia, everyone can fly. Dibanding dia memilih misalnya penerbangan murah, dia lebih milih everyone can fly. Yang maknanya kurang lebih mirip sebenarnya, tapi kreativitasnya lebih terasa, lebih mudah diingat. Gojek pasti ada jalan. Ya. Apple think different. Dibanding dia bicara misalnya inovatif, apa misalnya Apple inovatif produk gitu. Dibanding itu dia lebih senang think different, lebih luas, lebih liar gitu ya. Teh botol, apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Teh botol segmentasinya sangat luas. Dia mau bilang bahwa teh botol itu bisa untuk siapa saja in any occasion. Gitu. Nah, jangan lupa cek pangkalan data atau merek. Ya, di sini. Nanti saya share ini supaya Bapak Ibu bisa ngetes nih merek saya itu sudah ada yang punya atau belum. Oke, berikutnya packaging. Nah, ketika membuat packaging, Bapak Ibu perhatikan 3 hal ini. Fungsinya harus dilakukan dengan baik, kemudian packaging harus menunjang branding, kemudian packaging harus sesuai dengan pelanggan. Fungsi, branding, pelanggan. Ya, jadi jangan perlakukan packaging itu hanya sebagai media untuk membawa atau membungkus. Ya, packaging itu idealnya adalah sarana kita melakukan branding. Makanya penting sekali Bapak Ibu membuat packaging yang memorable, packaging yang menginspirasi gitu ya. Mahasiswa kami Podomoro University dulu membuat Bali Banana. Packagingnya kuning, ada banananya, ada Bali. Kuning apa?
kuning ya apa? Catchy, inovatif. Nah, sekarang produknya itu bukan cuma brownies banana doang. Ada mug, ada baju, ada ini, ada itu. Ya, mulai dari branding dan packaging itu kuning mencolok mata gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi pikirkan juga fungsinya, ya. Pikirkan fungsinya. Kemudian misalnya begini, packaging yang membuat mudah dibawa. Gitu. Misalnya packaging konsumsi rapat. Nah, kan banyak orang yang rapat itu konsumsinya dibawa pulang sama dia kan, karena mungkin jamnya nggak tepat untuk dimakan. Jadi lebih baik saya bawa. Nah, bagaimana membuat packaging rapat yang mudah dibawa? Gitu. Jadi orang itu nggak kesulitan bawanya. Apakah dibuat gagangnya atau dibuat seperti apa? Packaging yang brandingnya itu eh, fungsinya itu sesuai dengan kelaziman gitu ya. Nanti mungkin saya bisa share. Contohnya adalah ada produk eh, kacang rebus. Kacang rebus itu sudah di benak kita semua itu packagingnya harus kerucut gitu ya. Yang namanya kacang rebus itu packagingnya kerucut gitu. Dan dia buat packaging kerucut, tapi dibuat jauh lebih menarik daripada packaging kerucut yang pakai koran oleh tukang kacang rebus. Nah, jadi packaging dia itu tidak meninggalkan identitas kacang rebus sebagai kacang rebus, tetapi dia mengupgrade gitu ya, mengupgrade value-value. Nah, itu packaging. Ini contohnya packaging yang baik. Packaging yang baik itu melakukan fungsinya. Ketika orang beli sayur, orang itu ingin melihat sayurnya seperti apa. Makanya dia buat packagingnya ada transparannya. Tapi dia juga harus menggambarkan higienitas. Makanya warnanya putih. Dia juga harus nature karena sayur itu relate ke nature. Makanya dia buat hijau. Karena brokolinya sudah hijau, dibuka saja gitu jadi warna hijau. Orang juga ingin tahu, ketika orang beli brokoli yang ada packagingnya, berarti segmentasinya bukan lagi segmentasi yang paling bawah, ya. Dia segmentasi yang menengah atas. Segmentasi menengah atas itu sudah mulai memikirkan berapa kalori yang dia terima dan seterusnya. Lalu packagingnya ada informasinya. Ada informasi energi, ada total fat, ada protein, dan seterusnya. Nah, tapi ini juga fungsinya ada lagi. Packagingnya berfungsi kalau dimasukin kulkas, ditumpuknya mudah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, packaging itu bukan cuma kemasan, tapi memikirkan banyak hal. Nah, nanti Bapak Ibu tanya di produknya masing-masing, pikirkan packaging itu. Ya, pikirkan kemasan itu. Kemarin misalnya ada Teva yang mau bikin semir ban ya. Nah, semir ban daripada packaging bentuk semprotan, lebih baik misalnya, oh saya mau coba yang bentuk tisu basah gitu. Jadi lebih mudah diaplikasikan. Itu packaging dan itu format produk yang memikirkan fungsinya dengan baik. Ini contoh DeWalt. Ini adalah produk perkakas. Ketika seseorang beli perkakas, dia tidak terlalu peduli dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Itu sudah naturalnya segmentasi orang beli perkakas tuh. Saya mau daya tahan yang lama, saya mau kuat, ya. Kemudian fungsi-fungsi saya mau fungsionalitasnya yang yang baik gitu. Makanya packagingnya nggak perlu neko-neko. Dia dua warna saja, kuning, hitam, ya. Tapi lihat di packagingnya, semua informasi dicantumkan di packaging. Ada 12 ampere, ada ini, ada itu gitu ya.
dan dia cantumkan made in USA. Kenapa? Karena orang beli perkakas itu yakin dengan brand USA. Makanya Bapak Ibu jarang sekali ada produk saya lihat made in China-nya dibuat di depan. Dia selalu made in China itu di belakang, di bawah, kecil dibuat. Warnanya agak pudar. Biasanya begitu. Kenapa? Karena bukan karena China jelek produknya, bukan. Karena sekarang China produknya keren-keren banget. Tetapi asosiasinya yang mengatakan demikian. Gitu ya. Nah, ini di meja saya ini ada coklat Ceres. Ini Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Sebentar. Virtual background-nya saya matiin dulu. Nah, lihat Bapak Ibu nih, Ceres ini dia bisa dibikin di sini made in Germany. Dia harus taruh di depan itu made in Germany. Kenapa? Karena ini value bagi pelanggan. Nah, nanti harus dipikirin packaging Bapak Ibu apa saja yang akan Bapak Ibu taruh depan. Apa saja yang harus dilihat oleh customer. Gitu ya. Jadi apakah semuanya harus terlihat atau ada yang tidak perlu dilihat customer. Begitu. Ini contoh packaging pakaian. Ada yang packagingnya bisa didesain langsung menjadi hanger. Ada yang cukup seperti di kanan ini karena si pakaiannya sendiri sudah warna-warni gitu. Jadi cukup di packaging sederhana saja. Nah, ini Bapak Ibu integrated marketing communication akan kita bahas di di pertemuan berikut. Pertemuan berikut maksudnya di bulan depan. Bulan depan kita akan bicara tentang marketing, tapi langsung sekaligus menjual produk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita bicara hanya branding dan packaging saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, Bapak Ibu kalau sambil nanti ya kalau ada yang mau bertanya, bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? TV Action Book terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, saya akan masuk ke ini TV Action Book ini akan saya berikan kembali ke Bapak Ibu. Nah, tapi nanti kita akan kerjakan ke ini pendampingan 2. Kenapa dibuat satu buku? Artinya pendampingan 1 dan pendampingan 2 harus sejalan, harus inline. Jadi waktu Bapak Ibu di pendampingan 1 bilang, oh segmentasi saya A, B, C. Ketika Bapak Ibu masuk ke pendampingan 2, itu harus sesuai dengan segmentasinya. Ya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Di action 8, Bapak Ibu harus menentukan komponen intangible apa yang ingin Bapak Ibu bawa di TEVA Bapak Ibu. Kemudian jelaskan kepribadian mereknya seperti apa. Kemudian jelaskan komponen intangible lain jika ada. Ya. Yang ke-9 harus membuat logo. Ya, bagaimana kita kalau nggak punya logo orang nggak sulit mengingat buat merek dan logo. Gitu ya. Jelaskan maknanya. Yang ke-10 kita akan buat tagline. Ya, buat tagline. Ingat tagline-nya harus menginspirasi, kemudian dia kreatif. Nah, mungkin ini tidak akan satu kali jadi gitu ya. Bapak Ibu boleh dalam 1 minggu ini ngobrol bikin 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 puluhan mungkin ratusan alternatif tagline. Ya mana yang kira-kira oke.
Nah, saya juga sudah menyiapkan pertanyaan uji. Apakah tagline memperkuat branding? Mudah diingat, emosinya positif, mudah dipahami, unik, kreatif, menggambarkan manfaat, dan seterusnya. Oke, setelah itu buat packaging bagi yang butuh packaging. Kalau jasa bagaimana? Jasa itu packagingnya adalah misalnya delivery-nya seperti apa? Misalnya harus layanan seragamnya seperti apa? Itulah packaging jasa. Ya, gambarkan kemasannya, jelaskan keunggulan secara fungsi, jelaskan keunggulan secara tampilan dan keunikan. Silakan dijelaskan saja. Nanti kita diskusikan. Nah, untuk pendampingan 2 ini saya rasa itu saja yang harus kita kerjakan nanti. Seperti sebelumnya saya akan buatkan link Google Classroom. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, deadline pengumpulannya adalah 1 hari sebelum pertemuan pembahasan ya. Jadi saya punya kesempatan untuk melihatnya. Begitu. Nanti saya jadi punya waktu untuk memberikan catatan-catatan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah mulai ya. Jadi kita sekarang sudah punya produk, berikutnya kita punya brand, kita punya branding, berikutnya kita akan melakukan marketing. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bu Nurul ini mau bertanya atau enggak terdengar Bu? Kresek-kresek. Suaranya tidak terdengar Bu. Suaranya tidak terdengar Bu. Kresek-kresek. Tidak terdengar. Apakah yang lain bisa dengar? Jangan-jangan saya saja yang bermasalah. Ya benar. Atau boleh di chat saja Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Boleh menanyakan tentang bisnisnya pribadi, boleh. Kita bicara branding. Pasti ada kaitannya juga, ada manfaatnya juga untuk Stefan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa itu saja hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 22 ya untuk mendiskusikan apa yang sudah action, apa yang sudah kita lakukan. Boleh Bapak Ibu, saya akan screenshot. Yang mau open cam silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, lupa ditanyakan di sini, boleh nanti ditanyakan di grup. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Semuanya. Terima kasih Mas Praska.